Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang rasa cukup. Karena pada prinsipnya manusia itu serakah. Mana ada manusia yang tidak serakah? Orang gila aja serakah. Bener nggak? Coba orang gila itu kalau dia punya sesuatu kamu minta, pasti nggak boleh. Intinya manusia itu memang serakah. Tidak pernah merasa cukup. Doa pada Tuhan mintanya banyak banget. Minta ini, minta itu. Sudah dikasih Tuhan satu rumah, masih mau rumah yang lain lagi. Sudah dikasih satu mobil, masih minta mobil lagi yang lain. Sudah dikasih uang banyak, masih kurang, masih minta lagi. Masih minta lagi. Kalau kita itu manusia, semua seperti begitu ya. Tidak sadar-sadar dan tidak merasa cukup. Sama seperti kita itu doa minta air ya. Mungkin karena ketika kemarau, musim kemarau kan panas sehingga mungkin sumber air kering gitu. Kita doa minta Tuhan berikan air. Air itu kalau satu gelas aja cukup untuk kita menghilangkan dahaga kita. Cukup sih, sebenarnya cukup tuh untuk menghilangkan dahaga. Tapi kalau kita minta air yang banyak, tiba-tiba Tuhan kasih hujan dan banjir, kita tenggelam loh. Air itu sedikit cukup memenuhi dahaga kita. Kalau kita tidak merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, sebenarnya itu juga dosa loh. Karena kita jadi serakah, jadi manusia yang serakah. Orang kaya pengen jadi lebih kaya lagi. Bahkan ada orang kaya yang semakin dia kaya, semakin pelit untuk memberkati orang lain. Memberkati orang yang susah. Waduh, ngeri banget ya kalau seperti begitu. Semakin menumpuk harta itu, semakin menumpuk uangmu di bank, semakin menumpuk asetmu, semakin serakah kamu, semakin berat tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan tuh pernah loh ada orang kaya datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk masuk surga? Tuhan bilang, karena Tuhan tahu dia orang kaya, Tuhan bilang, jualah semua hartamu dan ikut aku. Orang itu pergi dan tidak kembali lagi. Kenapa dia tidak kembali lagi? Ya karena dia keberatan lah kalau harus menjual semua hartanya dan dibagi-bagikan pada orang-orang miskin. Beratlah buat dia. Dan dia tidak kembali. Dan Tuhan berkata gini, lebih mudah onta itu masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Semakin kita itu merasa kurang, semakin kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita itu, yang utama itu nafas kita, kesehatan. Ada nafas, kalau sakit-sakitan juga nggak bagus lah. Tuhan kasih
kesehatan. Itu yang utama. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk kita menjadi pelaku firman. Jangan sampai hartamu mengikat kamu sehingga kamu akhirnya tidak menjadi pelaku firman. Akhirnya kamu berdosa dan akhirnya ketika kamu mati, kamu berhadapan dengan Tuhan, kamu menyesali itu. Kamu tidak bisa kembali lagi ke dalam dunia ini untuk berbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mau berapa tahun kamu hidup di dunia ini? Hello, mau berapa tahun? Jadilah pelaku firman. Kalau memang kamu kaya berlebih, bagilah untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tuh banyak loh. Di pelayanan saya juga banyak. Selain membangun gereja, renovasi gereja, diakonia, membagi sembako buat orang miskin, orang susah, orang yang membutuhkan pertolongan. Yang bisa kamu berikan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kesusahan, kesulitan keuangan, di mana mereka pun sudah tua umurnya. Berbagilah, jangan sampai hartamu memberatkan kamu nantinya. Kamu berbagi juga, jangan kamu berbagi di pendeta-pendeta yang besar, hamba Tuhan yang besar itu loh. Mereka tuh banyak orang kaya yang memberikan mereka, yang berdonasi ke sana. Donasilah pada pelayanan-pelayanan seperti kami ini, yang di lereng-lereng gunung yang kesulitan sekali. Yang pakai mobil aja, mobil tua. Tapi masih jalan loh. Tuhan tuh baik. Tuhan baik. Tuhan selalu baik. Kamu donasi sama hamba-hamba Tuhan yang besar. Wah, yang punya nama di Indonesia ini, bahkan ke luar negeri. Ih, mereka tuh udah pelayanannya tuh udah besar banget begitu. Udah kaya raya. Udah triliunan mereka itu. Bantulah kami-kami evangelis yang di lapangan. Karena hamba-hamba Tuhan yang besar itu mereka nggak turun sampai ke lapangan seperti begini. Masuk ke pelosok-pelosok. Kami ini sampai ke pelosok-pelosok. Dan rencananya di tahun depan kami keluar tempat yang membutuhkan pelayanan kami. Terutama melakukan amanat agung. Karena amanat agung itu penting banget buat kita. Setiap dari kita wajib bagi kita untuk melakukan amanat agung. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus harus melakukan amanat agung. Kalau kamu kaya raya, kamu pengusaha yang kaya raya, dan kamu tidak bisa melakukan itu, bantulah kami. Bantu kami yang di lapangan, supaya kami bisa melakukan itu bagi kita semua. Dalam firman Tuhan berfirman yang tidak ada di dalam firman Tuhan itu, si Paulus bilang di kisah para rasul itu, dia katakan bahwa ada yang menyangkul, ada yang menyerami, ada yang memupuki kan. Tentunya seperti itu. Kita bekerja tidak bisa melayani. Evangelis itu tidak bisa melayani sendiri. Tidak bisa. Butuh dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ayo bantu kami. Nanti kalau Bapak Ibu pengen bantu kami, Bapak Ibu bisa kontak saya di 081
225 198 945. Bantulah kami, karena kami sangat membutuhkan pertolongan bantuan dari Bapak Ibu Saudara agar pelayanan kami bisa maksimal. Jujur aja memang pelayanan kami tersendat-sendat. Itu pun saya sudah sangat bersyukur, terima kasih Tuhan. Walaupun tidak sehebat hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena memang fokus saya lebih ke amanat agung ya sebenarnya. Amanat agung itu penting. Sebenarnya bukan bangunan gereja yang Tuhan tanya. Sudah berapa banyak gereja yang kau bangun? Tidak, bukan itu. Tapi Tuhan tanya berapa banyak jiwa yang sudah kau bawa ke sini kepadaku. Dan apa ketika kamu dihadapkan pada Tuhan dan ketika Tuhan tanya gitu? Jangan kamu tidak menjadi carang yang kering, yang tidak berbuah. Jadilah carang yang berbuah. Walaupun kamu tidak bisa melakukan sendiri, kontribusi supaya kami semua bisa melakukan amanat agung itu. Dan rasa cukup. Jangan serakah. Aku himbau buat kamu yang mungkin saat ini menonton video ini dan kamu memang kaya. Kamu berlebihan. Jangan hatimu berat di kekayaanmu, di hartamu. Karena harta itu akan menarik kamu masuk ke dalam jurang maut. Kalau kamu tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Jadilah pelaku firman. Kamu ketika berikan pakaian pada orang susah, sama seperti kamu memberikan baju pada Tuhan Yesus. Ketika kamu memberi makan orang yang lapar di jalanan, sama dengan kamu memberi makan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kami juga melakukan diakonia ya, dengan berbagi nasi dus kepada orang-orang yang membutuhkan makan di siang hari. Lakukanlah apa yang harus menjadi bagianmu. Sekali lagi, jangan eman-eman duitmu. Jangan eman-eman hartamu. Karena harta itu akan menjeratmu, menarikmu dengan kuat masuk ke dalam jurang maut. Bantulah pelayanan hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil, yang lemah. Oke. Kita sambung lagi di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi yang berbeda tentunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.